Timnas Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Dua laga berat menanti, yakni melawan Australia pada 20 Maret di Sydney dan Bahrain 5 hari setelahnya. Kedua pertandingan ini menjadi momen krusial yang dapat menentukan langkah Garuda di grup C zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Jepang kokoh di puncak dengan 16 poin, diikuti Australia dengan 7 poin. Namun, posisi Indonesia masih rawan karena Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga memiliki 6 poin, membuat persaingan semakin ketat. Dua tim teratas dari grup ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan melalui jalur kualifikasi tambahan. Dengan kondisi ini, setiap laga menjadi sangat penting. Sandy Walsh, bek andalan Timnas Indonesia, menunjukkan keyakinan tinggi jelang laga melawan Australia. Ia menyebut pertandingan ini sebagai titik balik yang dapat membuka peluang besar bagi Indonesia. Kami harus percaya diri dan memberikan segalanya di lapangan. Melawan Australia seperti final. Jika menang, kami punya peluang besar untuk mengontrol nasib kami sendiri, ujar Sandy Walsh. Kemenangan atas Arab Saudi sebelumnya menjadi modal berharga bagi skuad Merah Putih. Sandy menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan fokus di tengah tekanan besar grup C. Di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan di laga krusial ini. Selain mematangkan strategi, Kluivert bersama staf pelatih juga mencari asisten lokal untuk memperkuat tim kepelatihan. Di sisi lain, PSSI sedang mengupayakan proses naturalisasi Ula Romeni agar ia dapat bergabung sebelum laga penting ini. Kehadiran Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang Garuda, tidak hanya untuk laga melawan Australia dan Bahrain, tetapi juga untuk pertandingan berikutnya melawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Australia, sebagai lawan berikutnya, memiliki rekor baik dalam kualifikasi sebelumnya. Namun, Sandy Walsh percaya bahwa persiapan matang dan semangat juang tinggi dapat menjadi pembeda bagi Indonesia. Ini bukan hanya tentang kami sebagai pemain, tetapi juga tentang kebanggaan bangsa. Kami ingin membuat seluruh rakyat Indonesia bangga, tegas Sandy Walsh. Bahrain, yang menjadi lawan berikutnya, juga tidak bisa diremehkan. Menurut Sandy, menjaga momentum setelah laga melawan Australia akan menjadi kunci penting. Dua laga ini sangat penting. Kami harus mempersiapkan fisik dan mental untuk tampil optimal di keduanya, tambahnya. Jika Timnas Indonesia mampu meraih poin maksimal di dua laga mendatang, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Perjuangan ini memang tidak mudah, tetapi semangat juang Garuda diharapkan menjadi pembeda. Bek andalan skuad Garuda, Sandy Walsh, menatap sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan penuh optimisme. 4 laga tersisa akan menentukan nasib tim Merah Putih di babak ketiga. Jadwal terdekat, Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan klasemen yang sangat ketat, hasil dari dua laga ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia tetap berada dalam jalur menuju Piala Dunia 2026. Sandy Walsh, dalam wawancaranya dengan media Belgia Sporza, menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk lolos sangat terbuka. Menurutnya, kemenangan bersejarah 2-0 melawan Arab Saudi pada November 2024 telah meningkatkan rasa percaya diri seluruh pemain. Kemenangan melawan Arab Saudi memberikan banyak kepercayaan diri kepada semua orang, ujar Sandy. Saya percaya kami bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sama seperti anggota tim lainnya, tambahnya. Pertandingan melawan Australia menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia. Laga ini disebut Sandy sebagai final, yang akan menentukan segalanya. Jika berhasil meraih kemenangan, posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen akan terjamin, membuka peluang lebih besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sandy Walsh juga optimistis menghadapi tantangan ini,
Apalagi pada pertemuan sebelumnya di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Kali ini, ia yakin tim Merah Putih mampu meraih poin penuh di Sydney. "Jika kami menang, kami akan memiliki segalanya di tangan kami sendiri," tegas Sandi. Setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta. Pertandingan ini tidak kalah pentingnya, mengingat poin Indonesia yang setara dengan Bahrain. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk tetap bersaing di grup C. Dengan hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, posisi ketiga dan keempat masih harus berjuang di babak tambahan, sementara posisi terakhir akan tersingkir. Hal ini menambah tekanan bagi Indonesia untuk mengamankan 3 poin di laga kandang melawan Bahrain. Ambisi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kini bergantung pada performa di 4 laga tersisa. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain menjadi peluang emas untuk menunjukkan kualitas skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert, mengingat pendekatan yang berbeda dari pelatih asal Belanda ini. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kualitas di setiap posisi tanpa memandang nama besar atau asal klub. Dalam pernyataannya di DPR pada 3 Februari 2025, Sumarji menegaskan bahwa persaingan menjadi kunci utama seleksi pemain. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana berasal. Yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji, yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk bersaing lebih ketat dengan pemain diaspora maupun abroad. Bahkan, jumlah pemain Liga 1 yang dipanggil bisa saja meningkat dari sebelumnya. Selain pemain yang sudah sering dipanggil, ada kemungkinan tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada 8 Februari 2025. Kehadiran Romeni akan menambah daya gedor skuad Garuda. Selain itu, PSSI juga tengah merampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang bermain di Liga Inggris. Setelah pemberkasan selesai, Riedewald direncanakan menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, ia diharapkan bisa bergabung saat laga melawan Australia. Berikut adalah prediksi 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga penting ini. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Bek, Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choe Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Penyerang, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi 2 laga berat. Satu harapan besar adalah, para pemain bisa memberikan performa terbaik demi membawa skuad Garuda semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk menyaksikan bagaimana Patrick Kluivert meramu strategi dan memanfaatkan potensi pemain yang dimilikinya untuk mencuri poin penting dari Australia dan Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian besar sekaligus peluang emas bagi Indonesia di pentas internasional. Anggota Komisi X DPR RI resmi memberikan izin kepada 3 pemain keturunan Eropa untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, DPR, Menpora, dan PSSI membahas kebutuhan timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk target besar lolos